Selamat pagi bagi kita semua, Shalom. Damai di Puji hati. hormat dan syukur pagi-pagi kita persembahkan kepada Tuhan Yesus sehingga Dia boleh memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sehingga di pagi subuh hari ini kita boleh lagi dikumpulkan di tempat ini untuk beribadah bersama. Untuk itu, mengucapkan selamat datang bagi kita semua dan selamat untuk kita beribadah di pagi hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita di saat ini. Mari bersama. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan tuntunan Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini. Kita boleh menikmati hari yang ketiga di bulan Desember di tahun 2022 ini. Ini adalah ibadah yang terakhir dari kondisi pelayanan doa dan penginjilan untuk ibadah doa dan puasa. Puji syukur kita boleh dituntun Tuhan dari awal sampai pada ibadah terakhir kita pada tahun ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita saat ini berada di minggu Advent dan saat ini kita ada pada minggu Advent yang pertama dari 4 minggu Advent yang akan kita jalani sampai pada perayaan Natal Yesus Kristus. Kata Advent berasal dari kata Latin Adventus, sedang kata Yunaninya parousia, artinya kedatangan. Maka masa Advent diartikan sebagai waktu penantian kedatangan Tuhan. Walau memiliki arti yang sama Advent dan parousia, tetapi dalam penerapannya berbeda. Advent lebih dipahami sebagai kedatangan Yesus yang pertama sebagai Mesias penebus dosa. Dengan kedatangannya ke dunia, dengan penderitaannya, wafat dan kematiannya sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Sedangkan parousia fokus pada kedatangannya yang kembali dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga duduk di sisi kanan Allah Bapa, dan dari situ dia akan datang kembali untuk mengadili semua orang yang hidup dan yang nanti. Masa atau waktu penantian yaitu menantikan sesuatu yang baik dan berharga yang kita nantikan, yang kedatangan Yesus kembali sebagai Tuhan Raja dan Hakim. Jemaat yang diberkati Tuhan, Maleaki berarti utusanku. Dia adalah Nabi Allah yang menegur umat Israel yang pada waktu itu hidup dalam kemerosotan, hidup dalam degradasi moral dan iman. Para imam waktu itu menghina Tuhan dengan mempersembahkan korban yang cemar dan cacat. Pada saat itu anak-anak tidak lagi menghormati orang tua, terlebih kepada Tuhan. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka membuat banyak orang tergelincir karena pengajaran yang salah. Waktu itu mereka juga merusak perjanjian. Mereka kawin campur dan bercerai. Dan mereka menyimpang dan tidak memelihara ketetapan Tuhan. Pada saat itu mereka juga menipu Tuhan dengan tidak memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mereka juga melakukan sihir, bersinah dan bersumpah dusta. Seperti kita baca tadi, mereka juga menindas orang-orang upahan. Mereka menindas janda dan anak piatu dan menekan orang asing. Mereka berbicara kepada Tuhan dengan tidak sopan dan menganggap ibadah itu adalah sia-sia. Inilah bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan umat pada waktu itu kepada Tuhan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika bangsa Israel secara khusus orang-orang Yehuda pulang kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, di mana mereka menghadapi tekanan iman karena selama berpuluhan tahun keadaan mereka tidak kunjung membaik.
Tekanan itu diperberat dengan fakta bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan justru terlihat lebih baik keadaannya. Edom pada waktu itu adalah bangsa keturunan Esau dan menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Mereka semakin kuat. Keadaan semacam ini membuat iman bangsa Israel goyah. Mereka mulai meragukan perjanjian, kasih dan keadilan Allah. Ibadah menjadi sesuatu yang tidak berarti dan dilakukan dengan setengah hati saja. Namun hal yang menarik dalam perikop Maleakhi tadi yang kita baca itu, kita melihat reaksi Tuhan terhadap segala pelanggaran yang telah umat Israel lakukan. Melalui Nabi Maleakhi, umat dikritikan bahwa mereka hanya menyusahi atau merepotkan Tuhan dengan tuduhan keliru dan meragukan keadilannya. Mereka beranggapan setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian lagi yang berkenan, kritikan tersebut dibantah bahwa mereka tidak menyusahi. Apa yang mereka katakan itu yang terjadi, di mana orang jahat melihat nyaman hidupnya, sedangkan orang yang berbuat baik hidup dalam penderitaan. Maka umat tegaskan, di manakah Allah yang menghukum? Jemaat yang diberkati Tuhan, tantangan umat dijawab Tuhan melalui Maleakhi dengan mengatakan bahwa Tuhan menyuruh utusannya untuk menyiapkan jalan akan kedatangannya. Dalam perjanjian baru ini menunjuk pada Yohanes Pembaptis pada Matius 11 ayat 10 yang dipakai Tuhan sebagai pembuka jalan sebelum kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Lalu kata Maleakhi, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Istilah mendadak merupakan reaksi cepat Tuhan untuk menjawab tantangan sombong umatnya. Reaksi Tuhan adalah hadir dengan segera. Tuhan saat itu menjawab dengan segera, dengan mendadak tantangan itu. Tuhan yang mencari, yakni malaikat perjanjian, ia datang untuk menghakimi kejahatan. Sudah pasti hal itu akan sangat menunjukkan umat, sebab tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan yang akan datang. Karena umat diliputi dengan dosa dan kecemaran. Kehadiran Tuhan memperlihatkan keberadaannya sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kedatangan Tuhan digambarkan seperti api pemurni logam dan sabun tukang penadu, seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak dan menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, seperti di ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga di pasal 3 tadi. Maka ketika logam atau perak ini dimurnikan dari kotoran, cara satu-satunya dilakukan melalui proses pembakaran suhu yang sangat tinggi. Memurnikan logam atau perak dimaksudkan untuk memperoleh kadar logam sesuai dengan mutu yang baik. Proses pemurnian untuk perak dan emas memang menyakitkan karena harus melewati peleburan api. Namun tanpa proses ini, perak dan emas akan tetap seperti bongkahan batu yang tidak menarik dan kurang memiliki nilai jual. Tetapi apabila sudah melewati proses pemurnian dan terbentuk, logam tersebut akan berharga mahal. Maka ketika Tuhan hadir sebagai pemurni logam, emas atau perak, ini memberi kesan kuat bahwa orang Lewi
dan bangsa Israel harus dibersihkan dari segala bentuk kenajisan dan dosa. Hidup kerohanian mereka diubah menjadi baru, yakni sebagai umat yang taat dan setia, yang mempersembahkan korban yang benar. Orang yang mempersembahkan korban yang benar adalah mereka yang telah dikuduskan dan dibaharui olehnya. Allah Israel adalah Allah seperti api yang menghancurkan. Allah Israel adalah Allah seperti api yang menghancurkan segala sesuatunya. Ia datang untuk menghakimi orang yang berdosa dan menghukum para tukang sihir, orang-orang berzina, orang-orang yang bersumpah dusta, orang-orang yang menindas orang upahan, janda, yatim piatu, dan mengesampingkan orang asing. Kehadiran Allah sebagai hakim tidak sama dengan kehadirannya sebagai penghuni logam. Sebab jika Dia hadir sebagai penghuni logam, tujuan utama adalah memperbaiki dan mengubah hidup umat yang berdosa, yakni Yehuda ini. Tetapi kehadiran sebagai hakim adalah kehadiran Allah yang menunjukkan tangan untuk memberikan penghukuman tanpa ampun bagi mereka yang tidak bertobat atau tidak bersedia untuk dimurnikan atau dipulihkan. Jemaat ini berkati Tuhan, Minggu Advent adalah masa penantian bagi kedatangan Tuhan Yesus, yakni kedatangan kembali sebagai Raja yang berdaulat dan Tuhan yang akan menghakimi. Kedatangan ini sangat dinantikan oleh kita semua sebagai umat yang percaya, tentunya untuk dijemput sebagai pemulai perempuan menuju kerajaannya. Saat ini adalah masa-masa kesempatan untuk mengalami pemurnian, yakni ketika Tuhan telah hadir dan datang dalam diri Yesus Kristus yang menebus dunia melalui peristiwa Natal yang diawali oleh kehadiran putusannya yang di Yohanes Pembaptis. Hingga saat ini proses pemurnian menuju pada pemutusan masih berlaku bagi setiap kita dan dunia. Selagi ada kesempatan sebelum Dia datang sebagai hakim, yakni kedatangan kembali untuk menghukum dan membinasakan mereka yang tidak bertobat, maka penting bagi kita untuk sikap kembali kepada Tuhan. Jika masih ada waktu, janganlah kita mengeraskan hati kita. Selagi masih ada waktu, marilah kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di Minggu Advent pertama ini juga dinasihati agar kita jangan goyah ketika melihat kejahatan seperti ini dibiarkan Tuhan. Jangan kita iri hati kepada mereka yang sedang berbuat jahat. Jangan kita iri hati kepada mereka yang malas beribadah, yang malas bekerja, yang sombong, yang egois, dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita. Kita harus menjadi umat yang setia kepada Tuhan, seperti sebagian orang Yehuda masa itu yang masih takut pada Tuhan. Walaupun orang-orang sebangsanya melawan Tuhan, kedatangan Tuhan untuk memurnikan orang percaya, maka di masa penantian ini kita berupaya untuk berpuasa, melakukan dosa. Kita memurnikan diri kita dari berbagai kejahatan dan taat dalam menghadapi godaan dari persaingan yang tidak sehat. Kuat dan kokoh dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan. Tuhan menghendaki kemurnian hati kita dan sikap yang tulus dari kita sebagai pelayan maupun orang percaya dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan dan kerja kita. Yakinlah kita akan berbahagia karena iman yang diwujudkan dalam perbuatan akan membawa kita menikmati keselamatan. Karena itu dalam masa penantian ini
kita untuk menyambutnya. Ibadah masa Advent akan menuntut kita untuk mengerti makna penantian bagi kemuliaan Tuhan. Jadikan minggu-minggu Advent ini sebagai momentum kita mengevaluasi hidup sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, Ia mendapati kita tetap setia dan beriman. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara